Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah cahaya gemerlap istana megah yang menjulang tinggi di langit Mesir kuno, malam ini terasa hening dan menusuk hati. Sebuah kekosongan menggema di antara dinding-dinding batu yang dihiasi dengan emas dan lukisan dewa-dewa, menyusul perpisahan dengan Satya, permaisuri Firaun yang telah berpulang dengan tenang. Kepergian Satya meninggalkan Firaun dalam keadaan duka yang diselimuti amarah. Meskipun rakyatnya memujanya sebagai dewa yang hidup, Firaun merasakan kesepian yang mendalam, terperangkap oleh tahta yang dingin dan hati yang keras. Ia berkeinginan untuk mencari pengganti bagi permaisurinya, seseorang yang bisa mengisi kekosongan dalam hatinya, yang tidak bisa terpenuhi oleh kemewahan dan kekuasaan. Di dalam istana yang sunyi ini, ia merenung dan merencanakan cara untuk merebut hati Asia, seorang wanita yang telah menjadi pembicaraan di kalangan rakyatnya, seorang permata yang harus dimilikinya, bagaimanapun caranya. Langit biru Mesir terasa suram bagi Firaun. Ia duduk sendirian di tahta yang hening, mata kosong memandang pilar-pilar megah yang menopang awal istananya setelah kepergian istrinya, Satya, yang telah menghembuskan nafas terakhir. Kesunyian yang kini merajai istana yang biasanya riuh dengan perintah dan penghormatan, seolah-olah menghisap setiap suara ke dalam kegelapan batu-batu tersebut. Di tengah kemegahan dan kesendiriannya, Firaun merasakan sesuatu yang asing baginya, yaitu kerapuhan. Haman, menteri paling setia, berdiri tidak jauh, menyaksikan Firaun dengan perasaan campuran antara kasihan dan ketakutan. Akhirnya, setelah beberapa saat yang tampak seperti keabadian, Haman memutuskan untuk mendekat. "Tuanku," ujarnya dengan suara serak namun cukup keras untuk memecah keheningan, "kerajaan membutuhkan sinar, mungkin saatnya kita mencarinya." "Sinar?" tanya Firaun memotong dengan tawa pahit, suaranya bergema di seluruh aula. Satya adalah sinar yang tak dapat digantikan Haman. Namun, aku adalah Firaun, aku adalah dewa bagi mereka, aku tidak akan tenggelam dalam kegelapan. "Tentu tuanku," Haman menjawab dengan hati-hati. "Namun, kerajaan membutuhkan seorang ratu, dan tuanku membutuhkan pengganti yang pantas mendampingi." "Aku tahu apa yang aku butuhkan." Firaun berdiri dengan cepat, mantelnya berkibar seperti sayap kelelawar raksasa. "Satya mungkin telah pergi meninggalkan aku dalam kesedihan, tetapi aku akan menemukan pengganti. Aku telah mendengar tentang seorang wanita itu, Asia, anak Muzahim. Bawalah dia padaku." Haman tahu persis wanita yang dimaksud Firaun, Asia putri Muzahim, seorang wanita yang dikenal karena kebaikannya yang telah menjadi legenda di kalangan rakyat. Tetapi dia juga tahu bahwa wanita ini tidak akan tunduk dengan mudah, terutama pada seorang pria sekuat Firaun. "Apakah tuanku yakin?" kata Haman dengan hati-hati, dia terkenal karena kehormatannya, dan tentunya, keimanannya. "Iman?" tanya Firaun meringis, "iman itu akan menjadi tidak berguna saat dia menjadi ratuku. Persiapkan segalanya, kita akan memastikan bahwa dia akan melihat konsekuensinya, bahwa menolak dewa akan membawanya pada kehancuran." Haman membungkuk dengan hatinya penuh kecemasan, seperti yang tuanku perintahkan. Malam itu, dengan bulan pucat yang tampak acuh tak acuh, rencana pun disusun untuk menjebat Asia dalam jaringan tipu daya, sebuah jaringan yang bahkan mungkin terlalu rumit bagi seorang penguasa sehebat Firaun. Yaitu jaringan yang tanpa sepengetahuannya, akan mengungkap benang-benang takdir yang tak terlihat oleh mata manusia, kisah yang akan membuktikan bahwa kekuasaan kadang-kadang ditemukan dalam hal-hal yang tak terlihat, dan kekuatan yang sejati terkadang ada pada yang tampak paling lemah. Pagi itu, matahari mulai menerangi lembah Nil, membawa harapan bagi beberapa orang dan takdir bagi yang lainnya. Haman memasuki kampung Asia dengan keraguan, ditemani oleh penjaga kerajaan yang mengenakan pakaian perang yang megah. Asia duduk di taman yang dikelilingi oleh kebun bunga yang telah dia rawat dengan kasih sayang, sama seperti yang dia curahkan kepada ibunya dahulu. Ketika Haman mendekat, hatinya terpenuhi oleh kekaguman, tetapi juga belas kasihan atas tugas berat yang harus dia jalankan. "Asia," kata Haman memulai, suaranya hampir tenggelam oleh gemericik air mancur di taman. "Firaun, dewa kita, telah memilihmu untuk menjadi sinar baru dalam hidupnya. Engkau telah dianugerahi kehormatan tertinggi menjadi permaisurinya." Asia mengangkat tangannya dengan lembut, memotong ucapan Haman. "Apa kehormatan yang engkau maksudkan, Haman? Engkau mengenal diriku, dan engkau tahu isi hatiku. Firaun tidak mencari kehormatan, melainkan mencari kendali." Haman mencoba meyakinkannya, namun dengan kekayaan dan kekuasaan yang akan engkau peroleh, engkau dapat memberikan bantuan besar kepada banyak orang.
Asia bangkit berdiri, matanya memancarkan ketegasan yang sudah dikenal oleh rakyatnya. Wahai Haman, apa kekayaan yang lebih berharga daripada kebebasan batin? Dan kekuasaan apa yang aku butuhkan, selain dari yang diberikan oleh Sang Pencipta? Hukuman Firaun akan keras atas penolakanmu ini, Asia, kata Haman dengan suara berat. Engkau tahu, dia tidak terbiasa dengan penolakan. Asia mendekati Haman, suaranya lembut namun teguh, maka katakanlah pada Firaun, Tuhanmu, bahwa aku tidak dapat menjadi miliknya. Aku adalah milik Tuhan yang lebih besar, yang tidak dapat dia kuasai dengan emas atau ancaman. Penjaga kerajaan yang mendengarkan dengan seksama, merasa ketegangan melanda, menyadari bahwa saat itu adalah saat yang akan mempengaruhi banyak nasib, termasuk nasib mereka sendiri. Haman menundukkan kepalanya, dia telah melaksanakan tugasnya sebaik yang dia bisa. Keputusanmu ini akan membawa kesulitan bagiku dan bagimu, Asia, kata Haman, suaranya sedikit gemetar. Asia menatap Haman dengan pengertian, lalu berbalik dan kembali berjalan menuju taman-tamannya. Lebih baik merasakan kesulitan yang membawa aku kepada kebenaran, daripada kemudahan yang menjauhkan aku darinya. Haman meninggalkan kampung itu dengan hati berat, mengetahui bahwa apa yang akan datang, mungkin akan menjadi badai yang akan menguji setiap warga Mesir, memisahkan air dari daratan, dan membedakan kebenaran dari kekuasaan. Ketika matahari tenggelam di ufuk Mesir, mengubah langit dari oranye menjadi merah darah, takdir Asia yang mulia menjadi semakin suram. Penolakan Asia terhadap lamaran Firaun tidak hanya menimbulkan kekhawatiran, tetapi juga memicu kemarahan yang membara dalam diri penguasa tersebut. Di ruangan tahta yang remang-remang, Firaun duduk dengan pikiran yang penuh dengan dendam, merenungkan penghinaan yang diterimanya dari seorang wanita. Haman berdiri di hadapan Firaun, kepala tertunduk, hatinya gelisah. Firaun yang agung, aku telah menyampaikan pesanmu, tetapi dengan sangat menyesal, Asia tetap pada keputusannya. Firaun dengan pandangan yang membeku bangkit dari tahtanya, tidak ada yang bisa menolak dewa. Sekarang, bawalah Muzahim, dia akan membayar atas keteguhan hati putrinya. Haman merasa ketakutan merayap ke tulangnya, tetapi dia tahu bahwa perintah Firaun adalah hukum yang tak dapat ditolak. Seperti yang tuanku perintahkan, ucap Haman, meskipun setiap kata terasa seperti belenggu yang semakin menghimpit hati nuraninya. Malam itu, tanpa sinar bulan yang memancar, pasukan Firaun bergerak diam-diam melalui jalan-jalan desa menuju rumah Muzahim. Dalam serbuan yang kejam, mereka menangkap pria tua yang tak berdaya itu, meninggalkan jeritan dan tangis keluarga yang hancur oleh perbuatan keji ini. Di dalam sel yang lembab dan dingin, Muzahim duduk dalam kegelapan, tangannya terikat oleh rantai besi. Penawar kerajaan yang kejam mengejeknya, meragukan keberanian Asia. Bagaimana perasaanmu sekarang, Kuil Bangka? Ejek salah satu penawal, suaranya bergema di dinding batu. Putrimu telah menolak Firaun, dan sekarang, engkau yang akan menanggung akibatnya. Meskipun dihantui oleh rasa sakit dan keputusasaan, Muzahim menjaga martabatnya yang tak terkalahkan. Dia berkata, tidak ada rantai yang bisa membelenggu jiwa yang merdeka, dan tidak ada kerajaan yang dapat memaksa cinta yang tidak diberikan dengan sukarela. Penawal itu mendekat, wajahnya hanya beberapa inci dari Muzahim, kita akan lihat, berapa lama engkau bisa mempertahankan kata-katamu itu. Kabar tentang penangkapan Muzahim menyebar dengan cepat seperti angin gurun, menunjukkan dan menakutkan rakyat, sambil membawa kabar terbaru mengenai Asia. Hatinya yang penuh kasih, berubah menjadi benteng yang kuat, gemetar oleh kemarahan yang tertahan, dan kekuatan yang tidak tergoyahkan. Namun keputusan penolakannya mulai pudar, di tengah nasib buruk yang menimpa ayahnya, dan kebijaksanaannya, membawanya untuk menyerahkan diri kepada Firaun. Langit Mesir terlindung oleh awan hitam yang menggumpal, seolah-olah alam itu sendiri meratapi peristiwa yang akan terjadi. Istana Firaun dipenuhi dengan kemegahan yang menekan, memamerkan kekayaan dan kekuasaan di satu sisi, sementara di sisi lain menggambarkan ikatan yang tak terlihat, membelenggu Asia pada takdir yang dia tolak dengan segenap hati dan jiwa. Haman mendekati Asia dengan perasaan cemas, memberitahunya bahwa pernikahan yang tak terhindarkan akan segera terjadi untuk meredam gosip dan desas-desus yang beredar di antara rakyat. Dewi Asia, tak ada lagi waktu yang bisa kita tunda. Firaun telah mengambil keputusan, dan perintahnya adalah mutlak, kata Haman dengan suara parau. Asia menarik nafas dalam-dalam, Haman, ketahuilah, bahwa meskipun tubuhku mungkin bisa dipaksa, hati dan jiwaku tidak akan pernah menjadi milik Firaun. Allah yang Maha Kuasa adalah pelindungku. Saat malam pernikahan tiba, Asia diarak dalam sebuah upacara yang dirancang untuk memperlihatkan kemegahan Firaun,
tetapi tak ada cinta atau kebahagiaan yang terpancar dari matanya yang sedih. Suara meriah dan musik yang bersemangat tidak dapat menyembunyikan suara hatinya yang penuh duka. Di dalam kamar yang penuh dengan aroma harum dan lilin yang berputar-putar, Asia berdiri di tengah-tengah, mengenakan gaun pengantin yang tidak dia inginkan. Firaun memasuki kamar dengan pandangan angkuh dan senyum penuh kemenangan. "Asia, permata hatiku," Firaun berkata dengan suara merdu namun dingin. "Kini engkau adalah milikku, dan malam ini akan menentukan nasib kita." Namun ketika Firaun mendekat, terjadi sesuatu yang ajaib. Dalam bayangan yang hanya bisa dilihat oleh Asia, ada sosok lain yang muncul, berdiri di sebelahnya, menggantikan dirinya di hadapan Firaun. Sosok tersebut memiliki aura yang gelap dan menyeramkan, seperti iblis betina yang menyamar sebagai Asia, tetapi dengan tujuan lain yang tak terlihat oleh mata manusia. Iblis itu membiarkan kesucian Asia tetap terlindungi. Firaun yang hatinya telah lama tertutup untuk kebenaran tidak menyadari perubahan ini. Dalam keadaan mata tertutup oleh nafsu, dia tidak melihat tipu daya yang terjadi di hadapannya. "Demi dewa-dewa Mesir, malam ini engkau akan menjadi milikku," ujar Firaun dengan suara penuh kemenangan. Iblis betina tersenyum, dengan senyuman gelap yang menjanjikan kenikmatan yang salah. "Aku telah menanti pelukanmu, wahai Firaun. Mari kita puaskan nafsu ini bersama-sama," katanya, meskipun terselip cemoohan yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Firaun yang tak menyadari perubahan ini, melanjutkan perbuatannya, tetapi ia mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Setelah bersatu dengan iblis yang menyamar, ada sensasi yang tak biasa, hangat dan dingin secara bersamaan, kenikmatan bercinta yang tidak seperti yang pernah dia rasakan sebelumnya. Namun, nafsu dan keinginannya untuk berkuasa membuatnya mengabaikan kejanggalan tersebut. Sementara itu, Asia mundur ke dalam keheningan, mengangkat doa dalam hatinya, berharap agar Allah melindungi jiwanya dan kesuciannya. Dia berbicara dalam bisikan yang hanya diperdengarkan oleh Sang Pencipta, "Ya Allah, peliharalah aku dari kejahatan orang yang zalim ini." Malam berlalu dengan keajaiban yang hanya dirasakan oleh Firaun, sementara Asia tetap tak tersentuh, dengan imannya menjadi pelindung yang tak bisa ditembus oleh kekuasaan Firaun. Di tengah keheningan, iman Asia menyala-nyala, menantang keangkuhan sang tiran, dan memperkuat tekadnya untuk tetap setia pada kebenaran yang telah dianugerahkan kepadanya. Tahun-tahun berlalu, seperti pasir di padang gurun yang tak terhingga. Istana Firaun tetap tegak megah, namun dalam diamnya, menjadi saksi bisu atas tipu daya yang dilakukan oleh kekuatan gaib. Malam demi malam, Firaun, yang hatinya telah diretas oleh kesombongan dan kekuasaan, terus bersetubuh dengan sosok yang dia kira sebagai istrinya, tanpa menyadari bahwa yang sebenarnya ada di sisinya, adalah iblis yang menyamar sebagai Asia. Iblis itu dengan senang hati melanjutkan permainannya, merasa puas atas penghinaan yang diberikannya pada sang tiran. Tindakannya bukanlah untuk melindungi kesucian Asia, tetapi lebih kepada kepuasannya sendiri, dan kenikmatan yang ia dapatkan dari pergumulan yang sengit dengan manusia yang dia anggap sebagai dewa. Sementara itu, Asia, wanita yang semakin mengukuhkan imannya, bertahan dengan sabar, seolah dia adalah batu karang yang tidak tergoyahkan oleh terpaan ombak. Namun, sebuah peristiwa luar biasa akan mengubah alur sejarah. Di tepi Sungai Nil yang tenang, seorang bayi ditemukan oleh dayan-dayan istana yang sedang mandi. Asia yang hatinya telah lama merindukan kasih sayang yang tulus dan murni, merasa getaran dalam jiwanya saat mendengar berita ini. Dia bergegas menuju tepi sungai, dan ketika matanya bertemu dengan bayi itu, ada ikatan tak terucapkan yang terjalin. Bayi tersebut, yang kelak akan dikenal sebagai Musa, dibawa kembali ke istana. Firaun yang pada awalnya ragu, akhirnya luluh oleh permohonan Asia untuk merawat bayi itu. Dia menjadi sumber kebahagiaan bagi kita yang belum dianugerahi anak, pinta Asia dengan pandangan yang tidak bisa dibaca oleh Firaun. Firaun yang selalu mengikuti hawa nafsunya, mengizinkan Asia untuk merawat bayi tersebut, tanpa menyadari bahwa keputusan ini akan menjadi awal dari keruntuhannya. Musa yang dipilih oleh takdir untuk menjadi pembawa pesan ilahi, tumbuh di bawah asuhan dan perlindungan Asia. Sementara itu, hati Asia semakin terbuka untuk kebenaran yang dibawa oleh Musa. Di dalam istana yang sama, tempat konspirasi dan pengkhianatan bermain dalam bayang-bayang, sebuah revolusi yang tak terlihat mulai terbentuk. Asia dengan kehadiran Musa yang semakin tumbuh, semakin kokoh dalam imannya, semakin kuat dalam harapannya akan kebebasan dari tirani, dan semakin mendalam pengakuannya akan Tuhan yang Esa. Saat tahun-tahun terus berlalu, Asia menjadi saksi akan kekuatan iman yang dapat mengubah takdir.
Dia membuktikan bahwa kebenaran akan tetap berdiri teguh meskipun di sekelilingnya terdapat kepalsuan dan kejahatan. Sungai Nil yang mengalir tenang telah membawa kepada Asia bukan hanya seorang anak yang akan menyelamatkan bangsanya, tetapi juga pembuktian akan kekuasaan yang lebih besar dari segalanya, yakni kekuasaan yang berada dalam genggaman tangan Allah melalui cahaya kebenarannya. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.